Farhan ya. Mas Farhan ini temennya si Iki, dan masih banyak orang-orang yang satu frekuensi dengan mereka, satu geng ya, yang mungkin narasinya belakangan ini kurang lebih sama dengan narasinya Mas Farhan ya. Ini judulnya di sini dari YouTube-nya beliau. Mr. RI buat pasal jadinya orang warga sebelah memilih berlibur ke negara Thailand ya. Begini jawaban dari saya ya. Karena banyak pelancong dari Malaysia yang pergi ke negara Thailand, Hat Yai, bahwa pendapatannya di situ bahkan sampai 1 bilion para sahabat. Daerah Hat Yai, wilayah Songkhla. Oh, ramah sungguh. Ramah sungguh adik kakak Malaysia kita masuk mari. Kita sama kita pergi Malay, kita sama duk kita duk Kelantan ke, duk Bandung ke, duk KL ke, duk. Ha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabar? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Dan yang baru bergabung di video Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu subscribe di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal Alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini banyak yang ngetek-ngetek di TikTok Mas Farhan maupun di IG Mas Farhan. Si Kokori membuat ulah lagi, bahkan banyak nyenggol-nyenggol Mas Farhan. Kemarin banyak nyenggol-nyenggol si Abang Zainal Story seperti Mas Iki, dan sekarang yang tertuju sekarang itu Mas Farhan ya, yang selalu disenggol gini. Dan kemarin itu sempat viral di media sosial ataupun yang lewat di beranda di TikTok Mas Farhan ataupun yang sudah di tag di TikTok Mas Farhan, karena banyak pelancong dari Malaysia yang pergi ke negara Thailand, Hat Yai, bahwa pendapatannya di situ bahkan sampai 1 bilion para sahabat dan teman-teman. Andai kata kemarin itu si Kokori tak membuat ulah di Indonesia, tak membuat konten-konten memburuk-burukkan negara Malaysia. Banyaklah kalau cuti sekolah itu, orang Indonesia itu untuk datang ke Indonesia untuk menikmati pemandangan-pemandangan yang ada di Indonesia. Karena Indonesia itu luas para sahabat dan teman-teman. Dan banyak juga wisatawan tapi tidak gratis. Dan di situ orang Indonesia, orang Malaysia tidak berpikir panjang karena kurs penukaran ringgit ke Indonesia jadi macam murah gitu ya para sahabat, meskipun berbayar juga murah perbandingannya gitu para sahabat dan teman-teman. Dan di sini Kokori ya tak nyadar ya bahwa gak apa-apa mungkin yang tak datang ke Indonesia mungkin apa ya dikatakan miskin, tak punya duit, dia tak gak apa-apa gak datang, padahal orang pelancongan itu pendapatan negara si Kokori. Kalian itu jangan main-main ya. Kalian itu Kokori itu jangan ngancam-ngancam, jangan kayak gitu. Gak apa pendapatan menteri gak gitu. Gak usah pendapatannya gak masalah kalau gak datang ke Indonesia. Padahal lebih penting untuk menyokong, mensupport ekonomi negara Indonesia gitu, bahwa banyak orang pelancong ke Indonesia itu mensupport negara Indonesia ya gitu para sahabat dan teman-teman. Dan si Kokori ini ngomongnya gak apa-apa gitu. Aduh, Kokori. Dan saya pesan sama Kokori, gak usahlah kalian menjelek-jelekkan negara sebelah ataupun negara yang kita cintai ini, yang tempat kita kerja ini. Kenapa kita ini selalu mendukung, mensupport negara yang kita kerja ini? Karena negara nomor 2 bagi kami, karena kami tempat mencari rezeki dekat sini. Gitu ya para sahabat dan teman-teman. Dan banyak para TKI dan si Kokori ini banyak berdebat dengan para TKI yang berada di Malaysia. Dan juga ada yang tidak sefrekuensi dengan YouTuber Indonesia, konten-konten Indonesia juga yang juga mengajukan pendapat seperti Bang Ray gitu. Itu kenapa kalian itu kok menyibuk mengulas negara Malaysia, tak menyibuk negara sendiri gitu. Dia kata pendapatan si Bang Ray ini tentang Kokori ini. Karena Mas Farhan sudah banyak mengulok-ulok sama Kokori, gak usah kalian itu menyibuk tentang negara Malaysia. Apabila kita lawan, ditunjuk dengan seadanya yang ada di Malaysia secara realnya kayak gitu, kalian tak terima, malah panas, malah koyak gitu kan. Dan teman-teman mungkin perasaan seperti apa videonya, kita simak sama-sama. Tapi sebelum simak jangan lupa bantu sokong channel Mas Farhan
dengan like, comment, share, dan subscribe, dan tonton sampai habis. Oke, lanjut ke videonya. Let's go. Satu sepak lagi kalau kita pergi London ni supaya bukan duk Perth Thai. Oh, galak. Supaya bukan kawasan kita Rodi. Mana tu? Daerah Hat Jai wilayah Songkhla. Oh, ramah sungguh. Ramai sungguh adik kakak Malaysia kita masuk mari. Kita Kenapa? sama kita pergi Malay. Kita sama duk kita duk Kelantan ke, duk Gandung ke, duk KL ke duk. Kenapa kau ke Malaysia suka mai ke kawasan Hat Jai ni? Mari adik golok boom, sum pergi Hat Jai. Mari adik pada Sasung ke Hat Jai. Jadi antaranya adik kakak pergi cari makan ni. Cari makan ni. Ada salah satu klip dalam TikTok tadi. Biasa dengar dok pensing dia atau orang sia we wak bom masuk sedap sangat. Dengar dok tu tadi dalam TikTok tu. Oh nak makan belaka sampai ke Malaysia gila-gila nak mari. Kita pun sungguh banyak-banyak kedai hak kita duk tengok dalam TikTok ke, dalam Facebook ke. Kita orang tempat tadi kita segi. Iyalah orang Malaysia. Tapi orang Malaysia kenal belaka. Iya. Jadi lah ni kita nak cari kedai halal, turut rakyat Malaysia kita makan pula kita ni. Lalu tu ada kakak pihak bertanggungjawab di kawasan Hat Jai sendiri ni pun. Bahagian pelancongan negara Thai. Iya, dia pun tak boleh duduk dia dah. Setelah mana orang Malaysia masuk ramai ni kat adik kakak kemarin ni dia buat satu kegiatan untuk menjawab konten YouTube dari Mas Farhan, ya. Mas Farhan ini temennya si Iki dan masih banyak orang-orang yang satu frekuensi dengan mereka, satu geng, ya, yang mungkin narasinya belakangan ini kurang lebih sama dengan narasinya Mas Farhan, ya. Ini judulnya di sini dari YouTube-nya beliau. Mr. RI buat pasal jadinya orang warga sebelah memilih berlibur ke negara Thailand. Ya, begini jawaban dari saya, ya. Adalah hak setiap orang untuk berlibur ke negara manapun sesuai dengan rencana dan kemampuan mereka serta pilihan pribadi mereka. Saya nggak bisa melarang, saya nggak bisa berkomentar, itu hak mereka karena itu uang-uang mereka, ya. Jadi kalau Anda berusaha meyakinkan follower Anda atau viewer Anda bahwa konten saya membuat mereka tuh marah dan benci kepada Indonesia, nggak mau berlibur ke Indonesia, itu mungkin bagi satu atau dua orang yang memang benar-benar nggak seneng sama Indonesia, follow Anda dan follow Iki dan teman-teman yang lain yang satu frekuensi, ya karena mereka toksik aja kepada Indonesia, dan kalau mereka nggak mau liburan ke sini ya itu urusan mereka, ya. Kita juga nggak peduli kok sama orang-orang begitu, ya. Follower-follower Anda kalau mereka dengki, mereka benci sama Indonesia dan mereka nggak suka konten-konten saya atau diri saya, lalu mereka berpikiran, ngapain berlibur ke Indonesia, ya mending saya berlibur ke Thailand, ya suka-suka mereka lah, ya. Karena banyak sekali warga negara sana yang waras, sehat jasmani rohani, mereka punya pikiran maju, pikiran terbuka, mereka nggak suka drama seperti ini, mereka nggak peduli, mereka punya uang, ya, mereka adalah orang-orang yang berpendidikan dan ingin mencoba sesuatu yang unik dan baru yang hanya bisa ditemukan di Indonesia. Mereka tetap akan berangkat dan melawat dan melancong di negara kita tercinta, ya. Saya tahu banyak sekali orang-orang dari sana akan tetap berkunjung ke Indonesia, nggak peduli konten-konten kita yang bergaduh di media sosial. Mereka nggak mikirin itu, ya. Mereka nggak mau tercemar oleh konten-konten kita dan menjadi toksik. Saya yakin banyak warga sana yang berpikiran dewasa semacam itu, ya. Tapi buat yang berpikiran picik, ya, toksik dan selalu dengki, selalu benci kepada apapun dan khususnya kepada saya dan konten-konten saya, kalau mereka memutuskan saya nggak mau berlibur lagi ke Indonesia, itu silakan, ya, itu hak mereka. Dan kami tidak merasa kehilangan karena Indonesia ini negara yang indah, unik, ya, budayanya luar biasa, pemandangannya luar biasa, makanannya enak-enak, ya. Banyak orang-orang asing yang terus berbondong-bondong datang ke Indonesia. Yang ke Bali itu pesawatnya, pesawat Emirat itu dari satu kali pesawat yang paling besar itu sekarang jadi 2 kali satu hari. Itu tanda apa? Negara kita makin dicintai dan diminati oleh para pelancong asing, ya. Jadi kalau ada segelintir follower kamu nggak datang ke sini, ya EGP, ya, kita nggak rugi kok.
Apalagi kalau follower kamu tipe-tipe yang mohon maaf ya, tipe-tipe Miss Queen ya, Miss Queen nggak ada duitnya. Ya, sudah nggak ada duit, toksik, nanti sampai di sini makannya makan ke tempat yang murah-murah, kotor, lalu dikontenin di TikTok, lalu bilang Jakarta tuh ratingnya kosong, Indonesia tuh kosong, semuanya kotor di Indonesia, macam itu, buat konten bodoh, ya. Kayak kakak yang satu yang dulu itu. Kita nggak mau orang-orang semacam itu. Sebaiknya kalau yang toksik-toksik itu nggak usah ke negara kita, ya, apalagi nggak ada duitnya. Nanti jadi masalah, ya. Biarin aja mereka ke Thailand, ya. Kenapa mereka ke Thailand? Karena dekat, karena murah. Ini saya ambil dari harian online negara mereka, thesun.my, ya. Orang-orang negara sebelah beramai-ramai berwisata di selatan Thailand sepanjang hari libur, hari kemerdekaan mereka, ya. Menyumbangkan uang sebesar 1 miliar baht ke dalam ekonomi setempat, ekonomi lokal, ya. Kenapa kok mereka mau ke Thailand Selatan? Ini jawabannya, karena jaraknya dekat, kedua, hotelnya murah, yang ketiga, kemudahan mencari makanan halal, ya. Kemudian murah, cepat, dan nyaman dan memuaskan. Sebab itu mereka wisatanya ke Thailand Selatan, ya. Jadi itu alasannya, bukan karena benci sama saya atau nggak suka sama konten-konten saya. Yang begitu itu, yang toksik begitu itu cuman segelintir, ya. Jadi kalau kamu buat konten semacam ini ya kita tertawa aja. Gara-gara misteri, ya, orang-orang semua nggak ke Indonesia, nggak semua lah, yang kaya-kaya, yang berpendidikan, yang orangnya baik-baik semua tetap ke Indonesia, nggak masalah, ya. Orang-orang Indonesia apakah akan ke negara sebelah? Ya masih lah. Ya konten-konten saya mau ngomong begini, saya kalau ngomong jangan ke negara sebelah, apa mereka dengerin? Ya, mereka nggak bakalan dengerin lah. Kalau mereka memang memerlukan untuk bepergian ke negara sebelah untuk melancong atau berobat dan lain-lain, mana mau mereka mendengarkan omongan saya, ya. Jadi hubungan kedua negara tidak akan retak gara-gara konten-konten kita, ya. Hubungan bisnis pelancongan ya tetap berjalan dengan normal. Kalau ada yang toksik, orang-orang yang selalu pikirannya sempit, lalu gara-gara konten kita mereka nggak mau berkunjung ke sana, nggak mau berkunjung ke sini, ya itu urusan mereka, ya. Nah sekarang begini loh, ya. Kalau orang-orang itu follower-follower Anda, ya mereka suka dengki kepada negara kita, nggak suka sama negara kita, suka mengolok-olok negara kita, ya. Mereka itu kalau ke Thailand Selatan ya karena nggak ada duit pastinya. Karena ke Indonesia kan mesti naik pesawat, ya. Naik pesawat pulang pergi berapa? Belum lagi hotelnya, belum lagi makanannya, transportasi. Dan kita berharap hanya turis-turis yang berduit, yang berpendidikan, yang datang ke negara kita, nggak peduli negaranya mereka dari mana, ya. Kita nggak mau turis-turis yang duitnya pas-pasan lalu makan di kaki lima, kemudian alamak pinggannya ini kotor, pinggannya berkulat, ya. Lalu ini berdebu, banyak sampah, ya. Lalu bikin konten di TikTok. Konten di TikTok katanya Jakarta ratingnya kosong, Indonesia ratingnya kosong. Kita nggak mau turis-turis semacam itu, ya. Turis-turis yang toksik, punya agenda busuk dan miskin, tolong jangan ke Indonesia, ya. Indonesia bukan tempat yang terbaik buat kalian, ya. Silakan di kampung Anda sendiri tinggal atau pergi ke Thailand Selatan boleh, ya. Terserah, kita nggak peduli. Oke, dan pariwisata di Indonesia tidak akan sepi gara-gara oknum-oknum semacam ini tidak melawat ke negara kita. Lebih baik lagi, ya. Dan saya jujur, saya berharap imigrasi Indonesia menerapkan uang tunjuk. $500 1 minggu stay. Kalau mau 30 hari harus bawa $2.000 Amerika. Gak ada duit jangan datang ke Indonesia, ya. Kita nggak mau turis-turis miskin dan gembel yang akan buat masalah di negara ini. Nah, seperti itu para sahabat dan teman-teman, videonya yang kita simak tadi ya. Si Kokori itu kalau didengar-dengar percakapannya itu ya
banyak di kolom-kolom komentar di TikTok Mas Farhan maupun di YouTube Mas Farhan itu si Kokori ini kayak keluar dari rumah sakit gitu. Kayak apa ya? Si Kokori pokoknya kalau baca-baca kolom komentar itu Mas Farhan apa ya? Pendapat netizen itu kayak Kokori ini kayak pokoknya Mas Farhan malas lah untuk menyebutinnya itu. Kalau seandainya Mas Farhan membahas tentang komentar-komentar seperti Kokori itu ada orang komentar dibahas di sini gitu. Mas Farhan malu sendiri nak membahas kayak gitu ya Kokori. Jadi untuk pesan Mas Farhan ke Kokori itu tidak usah kalian menyebut tentang negara sebelah. Meskipun kalian itu tak menyebut negaranya ya, kalian itu sudah tertuju, sudah tahu. Kalian meskipun kami tak menyebut negaranya kecuali negara Tiongkok gitu kan, katanya Kokori itu. Hanya negara Tiongkok karena Kokori itu bukan warga pribumi ya, tak sama dengan kita ini. Kita ini tak perlu koyak, kita di warga pribumi dekat Indonesia. Mak, bapak, nenek moyang kita ini memang warga negara Indonesia, tak perlu koyak gitu. Kenapa kita ini selalu bercakap seperti itu di depan kamera ketika kita membuat video? Kita itu culture shock gitu kan. Seperti halnya studi banding. Yang tak ada di kampung kita itu memang jalan-jalan yang rusak seperti di kampung-kampung Mas Farhan. Kadang-kadang ada mobil untuk bersalip-salipan gitu harus satu sama lain harus mengalah, tak macam boleh bersalip-salipan gitu ya para sahabat dan teman-teman. Ketika Mas Farhan datang ke Malaysia itu melingok, jalannya mulus. Jadi Mas Farhan ingin ada kenang-kenangan untuk membuat video gitu kan. Nah, tapi ada warga Indonesia di mengira kita menjelek-jelekkan negara Indonesia. Padahal kita membuat studi banding. Andai kata gitu kan. Indonesia seperti ini, seperti maju, seperti negara ini. Kita bercakap seperti itu. Andai kata Indonesia itu bisa meniru seperti ini dan orangnya juga disiplin-disiplin. Kalau tentang kedisiplinan orang Malaysia itu memang Mas Farhan ajukan 2 jempol deh, terbaik. Karena ketika Mas Farhan menaiki LRT, ketika beraturnya itu para sahabat dan teman-teman, tidak ada yang nerobos-nerobos gitu ya. Jadi banyak orang yang mengatakan institut saya itu berubah ketika mindset saya itu berubah ketika saya itu bekerja dekat Malaysia. Macam pola pikiran saya itu semacam meniru orang Malaysia gitu. Karena apa yang kita tiru itu dalam lingkungan sehari-hari kita. Seperti di Indonesia kan dia suka nerobos-nerobos gitu. Bahkan di lampu merah itu kita kalau sudah lampu hijau seperti traffic light gitu kan. Kalau sudah lampu hijau ya klakson tit. Mas Farhan dulunya itu sempat seperti itu para sahabat dan teman-teman. Bahkan ketika datang ke Malaysia itu kok aman, damai gitu kan. Seperti malu sendiri. Banyak yang mengatakan di YouTuber kalau sudah merantau ke Malaysia, kalau konten-konten kreator yang sudah merantau ke Malaysia sudah pulang kampung itu akan kurang lebih 700% dia pola pikirnya lebih panjang memikirkan apa yang dia lakukan sehari-hari di Malaysia seperti itu, aman, damai dan juga disiplin, beraturnya tak berebut-rebut gitu. Jadi kayak gitu para sahabat dan teman. Kurang lebih seperti itu. Kita memang akan rindu dengan Malaysia ini. Memang juga Malaysia ini memang banyak ya. Terbanyak juga orang yang ditampung di Malaysia ini, para pekerja Indonesia maupun yang resmi ataupun yang tidak resmi. Sebelumnya yang tidak resmi pun orang Malaysia itu tutup mata para sahabat dan teman-teman. Dianggap tak apalah datang ke Malaysia untuk mencari rezeki. Dia pun susah juga di kampung, tutup mata, tak komplain kepada imigresen. Setelah kemarin itu si Kokori cabar-cabar kayak itu. Sekarang Kokori itu kayak membolak-balikkan fakta. Setelah banyak-banyak warga-warga Malaysia yang mendengar komplainan si Kokori itu mencabar. Sekarang dikomplain banyak di sana, banyak tempatnya orang Indonesia. Sebenarnya banyak orang yang dipulangkan dideportasi karena datang secara ilegal lewat belakang. Makanya Mas Farhan selalu memesan kepada para sahabat dan teman-teman yang mau datang ke negara manapun, terutama ke Malaysia, karena kita memang dekat ya dengan Malaysia, hampir bahasanya pun hampir sama. Jadi kebanyakan orang Indonesia itu memilih untuk merantau ke Malaysia. Jadi jangan lupa lengkapi dokumen Anda, ikut PT yang resmi,
Jangan sampai datang secara ilegal, datanglah secara resmi ke negara orang, ikuti undang-undang yang berada di negara orang, agar kalian ada apa-apa itu, kalian tidak dikatakan pendatang asing atau pendatang haram, dan kalian tak takut sama immigration, tak takut sama polis, dan kalian bekerja dengan aman, ya gitu para sahabat. Itu pesan-pesan selalu Mas Farhan. Datanglah secara halal, atau datang secara ilegal itu tak baik para sahabat dan teman-teman. Jangan dicontoh orang yang datang secara ilegal itu. Dia memang betul, di Indonesia memang tak ada kerjaan, tapi janganlah sampai datang secara kayak gitu. Datanglah secara hormat, datanglah secara resmi ke Malaysia. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.